taqtuluhum walakinnallaha qatal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi ikhwan dan akhwat fillah di channel saya Ibnu As-Sabiri. Kali ini kita akan membahas tentang persahabatan manusia dengan bangsa jin. Dan ini cerita nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa? Karena ini adalah kejadian yang saya sendiri ikut menyaksikannya. Hal ini terjadi beberapa hari sesudah Idul Fitri, dan kejadian ini tidak jauh daripada tempat saya, yaitu bermula dari cerita seorang anak indigo. Anak indigo seperti yang kita ketahui, dia dapat melihat, ya, dia dapat melihat makhluk halus dalam artian bangsa jin, yang mana mereka ini sejak lama sudah berteman dengan anak indigo ini. Memang persahabatan mereka berawal dengan manis, namun berakhir dengan tragis. Kenapa saya katakan tragis? Karena kemuncaknya anak indigo ini diajak oleh sahabatnya untuk ikut serta ke alam mereka. Yang terjadi adalah anak ini ketika dikuasai oleh sahabatnya tadi, anak ini tiba-tiba membenturkan kepalanya ke dinding, seperti orang yang mau bunuh diri, ya. Sampai-sampai keluarganya pun heboh. Akhirnya ia memanggil saya untuk ke tempat kejadian peristiwa tersebut. Dan ketika saya mendatangi tempat itu, anak indigo itu berhenti kesurupan. Lalu saya laksanakan ruqyah sebagaimana biasanya. Untuk tahu cerita atau peristiwanya, kita bisa lihat video berikut ini. Baik, jadi video ini saya rekam, ya. Yang merekam adalah anak saya langsung, dan ada beberapa kejadian yang aneh, ya. Ada beberapa kejadian yang aneh di dalam video ini, yang mana di dalam video ini ketika terjadi pelaksanaan ruqyah, jin itu respon. Itu dikatakan bahwasanya jin yang masuk itu adalah hantu penari. Jadi memang anak indigo ini sebelum dia kesurupan, sebelum diruqyah, ya, dia kesurupan menari-nari. Tapi tiba-tiba sambil menari dia membenturkan kepalanya ke tembok seperti mau bunuh diri. Dan anak indigo ini memang pengen diajak temannya untuk ke alam sebelah. Ketika saya ruqyah dengan perjuangan yang lumayan, alhamdulillah dia pun tunduk. Tapi ada kejadian yang aneh. Kejadian yang aneh itu adalah berupa anak saya ketika mengamera itu tiba-tiba kameranya mati sendiri, ya, kameranya mati sendiri, seperti ada yang matiin. Oleh karena itu videonya durasinya cuman pendek, tidak sampai selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwasanya yang namanya hantu itu adalah tipu muslihat mereka saja. Tidak ada yang namanya hantu. Bahkan anak indigo ini ketika dia bersahabat, saya nanya kepada dia bilang, "Pak Ustadz, saya punya teman, kalau tidak salah itu dia bilang ada 5 teman dia yang akrab." Saya tanya kepada dia, "Sosok temanmu bagaimana?" Dia bilang, "Sosok teman saya ini, Pak Ustadz, ada yang anak kecil, tapi dia sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, anak kecil itu. Kemudian ada sosok wanita, dan juga ada sosok orang tua. Kemudian ada sosok yang pengen sekali mengajak dia untuk ikut ke alamnya. Ya, inilah yang sosok yang dianggap
menurut saya itu jahat, tapi menurut anak indigo ini dia bilang saya asik-asik saja Ustadz, saya asik-asik saja dengan mereka, bahkan saya bahagia dengan mereka. Bahkan kalau seandainya saya tidak dapat melihat mereka lagi, saya merasakan kesunyian, tidak ada teman. Jadi anak indigo ini bilang bahwasanya temannya ini adalah hantu, ya. Dia tidak bilang temannya ini jin, tapi hantu, arwah yang telah meninggal dunia, ya, arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Saya bilang kepada dia itu bukan hantu, dia bukan hantu, itu adalah jin. Dia jin, ya, dan yang kau lihat itu adalah jin, dan engkau telah ditipu daya mereka. Saya tanya lagi kepada anak indigo tadi, selama kamu berteman dengan dia, adakah sakit yang kau sandang selama ini? Iya Pak Ustadz, kadang saya dada ini sesak Pak Ustadz, dan badan ini sakit-sakitan. Dari situlah saya saya buka pemikiran anak indigo ini bahwasanya bersahabat dengan mereka itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kenapa? Kalau mereka itu baik, niscaya tidak akan menyakiti tubuh kamu. Sedangkan kamu selama bersahabat dengan dia, dia masuk ke tubuhmu, dia ikut makan, minum gratis. Kadang dia bergerak di tubuh kita di satu titik, lalu kita kesakitan. Dia enak-enak saja di tubuh kita. Akhirnya anak indigo itu mulai tersadar bahwa persahabatan mereka ini bukan persahabatan yang baik. Ditambah lagi anak indigo ini tak sadar bahwasanya sosok hantu penari itu mau ngajak dia ke alam mereka dengan cara bunuh diri. Oleh karena itu, pepatah lama yang mengatakan sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia itu memang betul. Mau alasan baik bagaimanapun, ya, tetap levelnya itu seperti sejahat-jahat manusia. Lebih baik manusia yang jahat ketimbang mereka yang niatnya baik, tapi ternyata niat baik itu berujung dengan niat yang tidak baik. Karena memang begitu, ya. Nabi pun melarang kita bersahabat dengan mereka. Kenapa? Karena bangsa jin ini umurnya lebih lama dari kita. Ketika kita mau meninggal dunia, efek bersahabat dengan jin ini ketika kita mau meninggal dunia, umur kita tidak sepanjang mereka. Jadi ketika kita mau meninggal dunia, ya, jin yang telah lama bersahabat dengan kita ini, mereka terkadang tidak ridho, tidak senang kita keburu meninggalkan dia. Karena dia tahu roh kita itu tidak akan bersama mereka, ya. Sehingga terkadang ketika kita meninggal dunia, sebelumnya itu syahadat kita diganggu. Ketika kita mau meninggal, kita kan disuruh untuk talqin zikir la ilaha illallah. Nah, ketika menyebut itu dia akan ganggu sebisa mungkin. Kenapa? Karena tabiat syaitan memang begitu. Bagaimana manusia ini terjerumus ke dalam kesesatan, yang mana kunci kesuksesan syaitan itu bukan di saat manusia hidup, tapi di saat manusia sakaratul maut, bagaimana diganggu agar tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Karena hadis sahih, ya, siapa yang berkata ketika akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tidak peduli apakah masa kelamnya adalah dia pelacur, masa lalunya adalah dia perampok, masa lalunya adalah dia gembong narkoba. Tapi kalau ketika dia meninggal dunia, akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, kata Nabi, dijamin masuk surga. Nah, sehingga syaitan itu final bertarung dengan manusia ketika dia sakaratul maut. Nah, seperti kisah indigo, anak indigo tadi, ya, memang diajak bunuh diri. Dia seolah-olah bikin skenario, kamu kalau mau bersahabat saya, kamu harus ke alam saya dengan cara mati. Sebetulnya tidak, dibohonginnya. Karena ketika seseorang itu mati, apalagi dengan cara bunuh diri, kita nggak ke alam mereka, kita justru ke alam kubur, disiksa oleh mungkar nakir. Di saat itulah perangkap syaitan sukses. Jadi nggak ada ketika mati anak indigo tadi lalu dibawa bersahabat dengan mereka selamanya, berteman. Bohong teman-teman, ya. Yang bisa bersahabat tuh kalau sukma diambil, orangnya masih sadar. Tapi kalau orangnya mati, ya,
maka yang terjadi adalah orang tersebut berpotensi su'ul khatimah. Jadi kalau dia masih hidup, tiba-tiba diajak untuk berteman dengan dia dengan cara mati, itu bohong. Kenapa? Karena yang betul ketika kita mati, kita berada di alam barzakh. Tidak ada istilah gentayangan. Benar, tidak ada istilah gentayangan. Itu tipu daya syaitan. Yang gentayangan wajahnya mirip seseorang yang meninggal dunia itu adalah jin qarin. Nabi dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan bahwasanya setiap manusia ketika lahir dia akan disertai oleh jin yang mirip dengan dia. Jin qarin namanya. Jadi jin qarin inilah yang punya wajah persis mirip dengan kita masing-masing. Apabila kita ini orang baik, dia tidak akan mengganggu kita. Apabila kita ini orang jahat, maka jin qarin itu akan mengganggu kita. Jahat ini dalam artian jauh daripada Allah ya, tidak sholat, jauh daripada Al-Quran ya, dan lain sebagainya. Dia akan senang berteman dengan kita. Terlebih sasaran empuk mereka adalah anak indigo. Makanya anak indigo ini sebetulnya mereka itu ada tekanan batin sebetulnya ya. Terkadang saya bisa lihat beberapa kasus anak indigo yang karena dia merasa tekanan batin berteman dengan mereka itu ada yang konsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi anak indigo ini tidak salah, yang salah itu adalah kurangnya perhatian dengan anak-anak indigo. Jadi anak indigo ini mesti kita dekati ya, kita temani agar mereka melupakan pertemanan di alam sana. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya bagi cerita ya. Yang senang dengan video ini silahkan like ya, share dan komen. Kemudian video apa yang misalnya disarankan untuk saya bahas itu silahkan sampaikan nanti di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, dekatilah Allah ya, dekatilah Allah dan jauhilah berteman dengan mereka ya, karena berteman dengan mereka tidak ada untungnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, tidak ada yang salah dengan anak indigo. Yang salah itu adalah ketika lingkungan yang ada di sekitarnya tidak memperhatikan dia. Makanya anak indigo ini bagusnya dikasih pengetahuan tentang agama, diberi perisai dengan doa-doa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak menjadi portal syaitan untuk menggoda manusia, tetapi mereka menjadi pelawan utama kepada bujuk rayu syaitan dan iblis itu. Terima kasih. Ini saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setan dan airnya Allah, kekuatan darah yang dapat menghancurkan segala macam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama yami'an nazamsi kusam. Pegang. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanasan. Ya Allah, jadikanlah air ini api yang membakar. Ya Allah, bagi jin yang ditunggu ini ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar. Ya Allah, saya sudah tawarin dia keluar bandel ya Allah. Dia ganggu terus. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar. Ya, ini api nih. Api. Ya Allah, jadikanlah air ini larpa yang membakar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air ini larpa yang bakar ya Allah. Bismillah. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Seharian bisa begini loh. Kamu terbakar, mati nanti. Ya Allah. Ya Allah, jadikan panas api. Ya Allah, jadikan ya Allah. Mau nggak keluar kamu? Aku punya dia. Nggak boleh ke punya dia. Dia punya Allah. Kamu pun punya Allah. Semua la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya bisa jadikan ini loh. Ini saya bisa jadikan pedang loh dengan izin Allah. Kamu mau saya sembelih? Mau saya sembelih? Beneran? Saya sembelih nih.
Kamu mau nyerah nggak? Kamu nyerah nggak? Kalau tidak kamu mati. Sudah banyak loh jin mati loh. Tentang Allah. Nggak boleh gitu. Ya.